saya Kak Ros dan ada Ina Rahman di sini. Ini merupakan sahabatnya Mbak RP. Kalau ada yang bertanya, RP itu siapa? RP itu adalah seorang perempuan yang kemarin mencurahkan isi hatinya mengenai sebuah kisah bahwa beliau ini pernah menikah atau dipoligami dengan seorang pendakwah terkenal yang sering muncul di televisi, begitu ya. Tetapi kemudian pernikahan ini tidak berjalan dengan baik, ya artinya dalam 3 tahun itu jarang kemudian ditemui, kemudian sampai akhirnya diputus bercerai itu juga melalui pesan singkat atau BBM. Dan kemudian sekarang Mbak RP ini muncul. Sebetulnya ini adalah sebuah jalan terakhir begitu, karena semua cara Mbak RP katakan sudah dicoba untuk bisa meminta kepada mantan suaminya untuk bisa menemui buah hati mereka begitu secara lebih intens, karena buah hatinya ini sudah semakin besar, semakin ingin menanyakan bapaknya dan ingin lebih dekat dengan bapaknya. Dan di sini kita akan mendengarkan seperti apa curahan hati Mbak RP ini. Apa alasannya kemudian beliau ini akhirnya yang tadinya berpikir buat apa saya poligami sampai akhirnya beliau mau dipoligami, dan juga siapa sih sesungguhnya sosok RP ini? Benarkah sosok RP ini adalah seorang wanita karir yang sukses sebetulnya, sehingga ya buat dia ada sebuah artikel yang mengatakan ya kalau buat dirinya sudah untuk menafkahi itu tidak menjadi masalah, tetapi kasih sayang seorang anak itu yang sedang diperjuangkan saat ini. Kita lihat berikut ini adalah wawancara saya selanjutnya. Baik pemirsa, masih bersama dengan Mbak RP yang akan menceritakan, dan ini eksklusif di Rumpi No Secret. Mbak RP ini akan membuka siapa jati dirinya dan seperti apa yang kejadian atau respon-respon yang beliau terima pasca beliau ini membuka kisahnya dan alasannya mengapa kemudian beliau berjuang, yaitu untuk anaknya, untuk mendapatkan hak-haknya sebagai seorang anak. Kayak Mbak RP mungkin bisa cerita, Mbak RP ini pada saat bertemu dengan mantan suami itu seperti apa? Ingin membuka sedikit jati diri saya kepada Rumpi No Secret. Kalau saya memang adalah seorang pengusaha busana muslimah, dan saya juga desainer busana muslimah. Nah, ketika bertemu dengan Ustadz, saya berpikir beliau bisa membimbing saya dan anak saya yang pertama waktu itu untuk lebih dekat ke jalan Allah. Makanya saya memilih beliau untuk menjadi suami saya dan bersedia dijadikan istri kedua. Karena benar-benar ingin beliau bisa mengajarkan saya kepada anak saya untuk menuju Allah, menuju surganya, lebih dekat kepada Allah. Nah, Mbak RP ini kan Mbak RP hadir berbicara terbuka mengenai kisahnya begitu ya, tapi menutupi identitasnya gitu. Apa pertimbangannya apa Mbak RP? Saya mungkin tidak ingin dikatakan untuk mencari popularitas ya Kak Ros ya, karena di sini saya benar-benar berjuang untuk anak saya agar bisa mendapatkan haknya dari seorang bapaknya. Jadi tidak mencari popularitas. Tidak mencari popularitas, makanya saya menutupi wajah saya, dan kepada Rumpi saya mulai membuka jati diri saya, profesi saya apa, nama saya sebenarnya ya. Kalau RP itu nama saya ketika kecil Kak Ros. Kalau di sini, kalau di Jakarta ini orang mengetahui saya bernama Rima Idris. Rima Idris. Iya. Oke. Dan sekarang Mbak Rima ini menguatkan hati untuk membuka nama aslinya, itu pertimbangannya apa Mbak? Karena saya melihat selama 2 minggu belakangan ini, alhamdulillah support buat saya dari keluarga, dari sahabat-sahabat, dari klien-klien saya, itu luar biasa supportnya terhadap saya, dan saya bersyukur alhamdulillah mereka mengerti keadaan saya gitu. Dan mulai ketika saya melihat respon begitu baik dari lingkungan saya baru berani membuka. Jadi Mbak Rima ini juga istilahnya sharing pengalaman cerita ini agar bisa istilahnya menjadi pelajaran. Buat yang lain gitu. Nah Mbak Rima, ini kan Mbak Rima kemudian tadinya menutup identitas gitu. Apa sih yang dikhawatirkan? Satu, memang tujuannya tidak ingin populer. Ada lagi kah yang sebetulnya dikhawatirkan kalau identitasnya diketahui secara luas? Itu tadi saya takut hujatan dari masyarakat, takut cemoohan dari orang-orang, karena mereka orang awam mungkin berpikir saya mau dinikahi poligami mungkin ada sesuatu gitu. Tapi saya di sini kan benar-benar karena Allah Kak Ros. Saya ingin benar-benar bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan didikan dari beliau gitu. Niat saya benar-benar karena Allah. Apa sih latar belakang kenapa Mbak Rima akhirnya memilih untuk mundur dari pernikahan ini?
Sekarang gini ya Kak Ros ya, saya dijanjikan 3 bulan, tapi hampir 3 tahun saya menanti semua janji beliau. Tidak ada satupun janji beliau yang beliau tepati. Saya bilang saya sakit, saya pingsan, tolong kamu datang, saya bilang gitu. Tapi beliau tidak bisa datang. Dia cuma mengatakan tolong pahami keterbatasan saya. Pada bulan Maret, saya itu BBM beliau mengatakan saya ingin bertemu, saya ingin membicarakan masalah kita. Nah, setelah bulan Maret itu beliau datang, kita berbicara, saya bilang, saya sudah tidak sanggup lagi kamu perlakukan seperti ini. Saya bilang, kalau misalnya memang kamu tidak bisa memberikan hak-hak saya sebagai seorang istri, dan tidak bisa memenuhi janji-janji kamu sebagai seorang suami, saya lebih baik mundur. Saya bilang gitu. Terus dia jawabnya begini, baik, saya akan memberikan jawaban untuk kamu 1 bulan ke depan. Nah, setelah 1 bulan ke depan itu saya tagih lagi janji beliau via BBM Kak Ros. Karena kalau saya telepon, beliau jarang mau mengangkat telepon dari saya, suka tidak mengangkat. Jadi saya udah ini duluan, saya udah kayaknya udah hati saya udah takut duluan untuk menelpon beliau, takut kecewa gitu. Akhirnya bulan April tersebut saya menanyakan lagi, ini gimana? Sudah 1 bulan dari waktu yang kamu janjikan. Berarti talak kamu sudah jatuh ya. Terus aku bilang, maafkan saya lahir batin. Aku yang minta maaf, Kak Ros. Kita akan kembali lagi pemirsa, jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi News. Oke, itu tadi. Mungkin kalau Mbak Ina mengenal Mbak Rima itu seperti apa sih? Memangkah profil seorang wanita pengusaha yang mandiri, yang sukses seperti itu? Sukses banget. Saya. Jadi istilahnya gini, kasarnya mungkin bahwa menikah dengan seorang pendakwah yang terkenal di televisi itu bukan karena motif ekonomi. Bukan, jelas. Kalau itu saya berani jamin bukan ya. Bukan. Walaupun pada saat pernikahan itu saya belum bersahabat dengan baik, tapi desain-desain bajunya itu kan sudah ada sejak beberapa tahun lalu. Dan alhamdulillah saya juga sering di-endorse gitu kan, karena bajunya bagus. Dan pada saat saya menerima baju-baju itu, saya belum tahu desainernya siapa. Nah, begitu kan RI kan di label bajunya itu. Begitu tahu, oh itu Rima Idris. Akhirnya kenalan, kita pengaji bareng, arisan, dan ketemulah, oh ini sosoknya, dan tegar sekali. Tegar sekali. Tegar sekali, dan memang usaha kesana sini tuh nggak kenal waktu. Jadi gimana kalau pendapat Mbak Ina sebagai seorang perempuan begitu ya, bahwa ini ada sebuah kisah perempuan yang diminta menjadi istri kedua dengan berbagai janji yang kemudian tidak dipenuhi, jarang ditemui, bahkan anaknya juga istilahnya hanya dalam waktu kurun 3 tahun itu beberapa kali ditemui, dan kemudian digantung begitu saja statusnya ini. Kalau dari sisi perempuan yang mengerti hukum, ada saran nggak sih sebetulnya buat perempuan-perempuan yang lain gitu? Kalau saya seperti itu gitu ya, dan saya melihat dari segi hukum, saya akan mempertanyakan motif laki-laki itu kenapa dia mau menikah dengan perempuan yang sudah mapan. Oh gitu? Iya, itu satu. Kedua, mungkin nggak usah repot untuk menafkahi kan. Terus yang kedua, nikah di bawah tangan itu atau nikah siri ya, itu memang pernikahan yang tidak terdaftar secara hukum positif di negara kita. Jadi, apapun yang dihasilkan dari pernikahan siri itu tidak dapat diproses secara hukum. Anak tidak bisa mendapatkan akte kelahiran untuk atas nama bapak dan ibunya, karena memang tidak ada buku nikah. Kemudian yang kedua, anak tidak dapat hak mewaris. Dan hak-hak lain seperti yang didapat oleh anak-anak yang dihasilkan dari pernikahan secara hukum positif. Jadi kalau ada laki-laki yang mengajak kita menikah siri, dijadikan istri kedua dan nikah siri begitu ya, dengan tanya motifnya apa? Apakah betul mau membangun rumah tangga? Ya, apakah benar mau sama-sama menuju surga? Apakah memang hanya mencari maaf ya, sebatas pelampiasan seksual ya? Karena tidak perlu terdaftar secara hukum gitu kan? Tidak. Oke, baik. Berikut ada telepon dari siapa ini? Oh, adik dari pendakwah yang kita bahas tadi ya. Pendakwah yang sering muncul di televisi ini namanya adalah Mbak Dian. Oke, halo. Halo Mbak, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Ini kita berusaha bertanya karena supaya keadaan seimbang saja ini Mbak Dian. Mbak Dian, apakah tahu bahwa sekarang ini kasus ini sedang ramai diperbincangkan, ada sebuah curahan hati dari seorang perempuan yang ingin menggugah hati kakaknya Mbak Dian ini untuk bisa lebih memperhatikan anaknya begitu? Iya, tahu Mbak. Tahu, oke. Nah, dari pihak keluarga sendiri sebetulnya bagaimana sih menanggapi ini? Apakah ada jalan keluar yang ditawarkan gitu Mbak? Untuk sekarang ini sampai saat ini belum ada respon ya Mbak ya dari pihak keluarga kecuali saya sendiri. Oke. Gitu.
keluarga besar belum ada tanggapannya. Oke. Nah ini Mbak sendiri sebagai seorang adik begitu ya, apa sih harapannya apa gitu terhadap hal yang bergulir ini, Mbak? Harapan saya yang terbaik buat kedua belah pihak. Jadi masing-masing mendapat kebahagiaan masing-masing. Jadi tidak ada yang tersakiti dalam hal ini. Saya harap bisa cepat terselesaikan dengan dengan jalan yang baik lah gitu, Mbak. Jadi Ustadz segera hadirlah memberikan klarifikasi. Oke, jadi harapannya memang mencari solusi lah yang terbaik lah buat semuanya. yang terbaik. Itu harapan dari keluarga, pihak keluarga seperti itu ya. Oke. Iya. Oke, Mbak Dian, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya ya. Kita ketemu Iya. lagi nanti. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, baik. Kita masih ada beberapa tayangan lagi wawancara dengan Mbak Rima. Selain berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rupi.